Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani 1813 hingga 1897 dalam kitab Syarh Ar-Riyadi Al-Badi'ah menyatakan jumlah para rasul berdasarkan pendapat yang populer adalah 313 orang dan para nabi berjumlah 123.687 orang. Hal ini mengacu pada hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu dan sahabat Anas radhiyallahu anhu dalam kitab Athimar Ayani'ah fi Ar-Riyadi Al-Badi'ah. Syekh Al-Bantani juga menegaskan umat Islam wajib mempercayai Allah memiliki para rasul dan nabi yang banyak itu. Namun dari sekian jumlah tersebut yang wajib diketahui secara rinci sebanyak 25 orang. Hal ini sehubungan dengan penyebutan nama-nama mereka di dalam Al-Quran. Dengan demikian, jika dikiaskan kepada hukum wajib dan sunnah, maka setelah mengetahui nama-nama para rasul yang berjumlah 25 orang, umat Islam juga perlu mengetahui nama jumlah 313 rasul tersebut. Karena itu, urutan jumlah 25 rasul yang wajib diketahui berbeda dengan urutan berdasarkan jumlah 313 para rasul tersebut. Dalam urutan jumlah 25 orang rasul yang wajib diketahui setelah Nabi Adam alaihi salam berlanjut kepada Nabi Idris alaihi salam. Adapun dalam jumlah 313 para rasul setelah Nabi Adam secara berurutan hingga Nabi Idris ada sebagai berikut. Nabi Adam alaihi salam, Syits alaihi salam, Anwashi alaihi salam, Kinak alaihi salam, Miyail alaihi salam, Akhnuk alaihi salam, Idris alaihi salam, Mutawsil, Nuh, Hud, dan seterusnya. Para rasul itu dalam berbagai buku sejarah lebih banyak ditulis berkiprah di Jazirah Arab dan sekitarnya. Karena itu perlu diketahui mereka yang berkiprah di luar kawasan ini khususnya di Nusantara. Dengan demikian, kisah para rasul atau nabi yang terdapat dalam kisah-kisah kuno Nusantara dapat membantu pengungkapan waktu dan tempat mereka berkiprah serta sejauh mana keberlangsungan ajaran Islam sejak zaman Nabi Adam alaihi salam hingga tersebar ke Nusantara dari generasi ke generasi. Berkenaan dengan estafet tersebut dalam babat Jawi ditulis, inilah babat para raja di tanah Jawa, mulai dari Nabi Adam berputra Syits. Istilah Jawi atau Jawa yang dijadikan judul dalam babat tersebut semula berarti lebih atas. Hal ini disebabkan posisi Pulau Jawa dan juga pulau-pulau lainnya yang menginduk kepada Pulau Jawa bila dibaca dari daratan Arab dan letaknya lebih atas daripada India di dalam peta bumi. Pada awalnya peta bumi dibuat oleh ahli geografi muslim yang menjadikan 0 meridian melalui Mekah. Sehingga seluruh tata letak wilayah dunia dilihat dari satu kota suci umat Islam ini. Dalam beberapa tahun terakhir ini, upaya untuk mengetahui kiprah para leluhur Nusantara sejak zaman Nabi Adam alaihi salam kembali banyak diperbincangkan oleh para ilmuwan terkait sejarah Nusantara dan sejarah perkembangan agama dunia. Hal ini sehubungan dengan hasil penelitian tim terpadu mandiri pada tahun 2013 tentang situs Gunung Padang. Dua dari peneliti tim tersebut telah mempublikasikan hasil penelitiannya berdasarkan bidang keahlian ilmu masing-masing. Keduanya yaitu Dr. Dhani Hilman Natawijaya, peneliti bidang geologi LIPI, dan Dr. Ali Akbar, dosen arkeologi Universitas Indonesia. Dhani Hilman Natawijaya mengemas hasil penelitiannya dalam buku berjudul Plato Tidak Bohong, Atlantis Ada di Indonesia, yang diterbitkan pada Mei 2013. Menurutnya pada tahun 2012 telah dilakukan analis carbon dating di Laboratorium Beta Analitik Miami, Florida, Amerika Serikat tentang kandungan unsur karbon pada beberapa sampel semen dari kedalaman 5 hingga 15 meter di Gunung Padang. Hasilnya menunjukkan umur karbon tersebut berkisar antara 13.000 sampai dengan 12.000 tahun lalu. Karena itu, Dhani berharap di perut Gunung Padang nanti dapat ditemukan informasi tentang siapa yang membuatnya. Seorang ilmuwan dari Universitas Oxford, Inggris meyakini banjir Nabi Nuh adalah fakta sejarah yang terjadi di kawasan Indonesia. Kisah banjir Nuh diyakini sebagai pemicu migrasi massal dari benua Sundaland yang tenggelam. Profesor Stephen Oppenheimer menulis buku Eden in the East, benua yang tenggelam di Asia Tenggara, untuk mengungkap penelitiannya. Pakar genetika ini juga sekaligus mendalami antropologi dan folklore yang mengkaji dongeng-dongeng dunia.
Menurut dia, satu-satunya dongeng yang menyebar luas di dunia secara merata adalah kisah banjir Nabi Nuh dengan segala versinya. Umat Islam, Kristen, dan Yahudi tentu mendapatkan kisah banjir Nuh dari kitab suci masing-masing. Namun bagaimana dengan masyarakat pra-Islam, Kristen, dan Yahudi? Misalnya saja bangsa Sumeria, Babilonia, India, Yunani. Mereka pun ternyata punya kisah banjir bandang yang menenggelamkan seluruh daratan. Dari berbagai literatur disebutkan, Nabi Nuh alaihi salam hidup sekitar 4000 sebelum Masehi atau sekitar 6000 tahun yang lalu. Dan Nabi Adam alaihi salam diperkirakan hidup sekitar 6000 tahun sebelum Masehi atau sekitar 8000 tahun lalu. Adapun menurut sebagian riwayat termasuk Bible, usia Nabi Nuh saat peristiwa banjir besar itu terjadi sekitar 600 tahun. Sedangkan usia Nabi Nuh sampai meninggal mencapai 950 tahun. Berdasarkan data ini, peristiwa banjir besar itu diperkirakan sekitar 5400 tahun yang lalu atau sekitar tahun 3400 sebelum Masehi. Dalam buku berjudul Buku Atlas Sejarah Nabi dan Rasul karya Sami bin Abdullah Al-Maghuds, secara lengkap diterangkan masa kehidupan Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu menarik dicermati. Pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar 10.000 tahun yang lalu, sementara Nabi Nuh dan Nabi Adam hidup sekitar 6.000 tahun dan 8.000 tahun yang lalu. Dan bila hewan berupa mamut atau gajah purba yang ditemukan itu berusia 10.000 tahun lalu, tentunya peristiwa ini terjadi sebelum zamannya Nabi Adam alaihi salam. Penelitian arkeologi di sekitar Timur Tengah menunjukkan bukti sedimen dan endapan lumpur tua yang membuktikan memang pernah terjadi air bah luar biasa, yaitu meluapnya dua sungai besar Efrat dan Tigris, persisnya pada 4000 tahun sebelum Masehi atau sejaman dengan masa hidup Nuh. Begitu juga dengan hasil penelitian diungkapkan Kepala Departemen Ilmuwan Arkeologi dan Universitas Ataturk, Turki, yang memperkirakan usia kapal yang ditemukan di atas Gunung Ararat itu sekitar 100.000 tahun yang lalu. Jika menilik pada masa kehidupan awal manusia zaman Nabi Adam yang ditulis dalam berbagai buku sejarah, ia hidup sekitar 6.000 sebelum Masehi. Lalu mungkinkah usia kapal itu melebihi usia hidup Nabi Adam alaihi salam? Mungkin. Bukan usia kapalnya yang mencapai 100.000 tahun, melainkan usia kayu untuk membuat kapal tersebut. Perkiraan masa hidup Nabi dan Rasul. Adam 5.872 hingga 4.942 sebelum Masehi. Idris 4.533 hingga 4.188 sebelum Masehi. Nuh 3.993 hingga 3.043 sebelum Masehi. Hud 2.450 hingga 2.320 sebelum Masehi. Saleh 2.150 hingga 2.080 sebelum Masehi. Ibrahim 1997 hingga 1822 sebelum Masehi. Lut 1950 hingga 1870 sebelum Masehi. Ismail 1911 hingga 1774 sebelum Masehi. Ishak 1897 hingga 1717 sebelum Masehi. Yakub 1837 hingga 1690 sebelum Masehi. Yusuf 1745 hingga 1635 sebelum Masehi. Syuaib 1600 hingga 1490 sebelum Masehi. Ayub 1540 hingga 1420 sebelum Masehi. Zulkifli 1500 hingga 1425 sebelum Masehi. Musa 1527 hingga 1407 sebelum Masehi. Harun 1531 hingga 1408 sebelum Masehi. Daud 1401 hingga 971 sebelum Masehi. Sulaiman 989 hingga 931 sebelum Masehi. Ilyas 910 hingga 850 sebelum Masehi. Ilyasa 885 hingga 795 sebelum Masehi. Yunus 820 hingga 750 sebelum Masehi. Zakaria 91 hingga 1 sebelum Masehi. Isa 1 sebelum Masehi hingga 32 Masehi. Muhammad 571 hingga 632 Masehi. Wallahu a'lam bishawab.